Itulah api jenis pertama. Dibakar lagi 1000 tahun menjadi hitam. Inilah warnanya api neraka. Bayangkan, belum lagi dilihat. Allah bertanya, apa mereka pernah melihat api neraka? Tidak ya Allah. Hebatnya itu orang dalam masjid. Mereka belum pernah nampak api neraka. Mereka belum pernah melihat neraka secara nyata. Dia sudah meminta supaya mereka tidak dimasukkan api neraka. Apalagi nanti kalau dia sudah lihat api neraka. Itu neraka paling ringan kata Nabi. Diletakkan kerikilnya neraka di kakinya, saking panasnya mendidih sampai ke otaknya. Itu yang paling ringan. Tapi anak muda biasa kalau kita cerita neraka, dia bilang, sudahlah kayak kau datang aja dari neraka Ustaz. Dia cari kau nanti malaikat. Dia putar godamnya. Itu godamnya penjaga neraka 7 kali beratnya dunia dan isinya baru sama. Kalau dihantam 1 kali, tak lempar 7 tahun baru sampai. Dia bilang anak mahasiswaku, enak dong bisa main game dulu. Oh itu kalau di dunia, kalau di akhirat di blender kok. Nah, lalu Allah bertanya lagi, apalagi yang mereka minta? Ya Allah, masukkan kami dalam surgamu. Allah bertanya, mereka pernah lihat surga? Tentu tidak ya Allah. Bapak-bapak pernah lihat surga? Surga belum pernah kita rasa, belum pernah kita bayangkan. Apa yang Bapak bayangkan kalau Al-Quran berbicara tentang surga yang di dalamnya mengalir sungai yang terbuat dari susu? Jangan kau susu, bayangkan susu yang ada di rumahmu. Tidak seperti itu. Kalau Allah berkata madu di dalamnya, jangan kau bayangkan madu yang ada di rumah. Bapak tahu membedakan antara madu yang asli dengan yang palsu? Bapak tahu caranya? Nah, caranya bawa ke rumah. Kalau istri mengamuk di rumah, pasti madu asli. Ibu-ibu terancam malam ini. Ibu-ibu mau cepat masuk surga? Tidak ada jawab dia Pak. Mau ibu? Tidak ada jawab Pak. Silahkan suamimu kawin lagi. Dia bilang ibu-ibu banyak jalan menuju surga. Memang banyak tapi macet. Nah ini jalur pintas. Pernah dengar cerita penghuni surga sama penghuni neraka? Belum? SMS-an lah penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ bro? Dia bilang, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Siang malam tidak ada kesempatan untuk ngasuh. Waduh. Dia bilang banyak artis. Dia bilang sudah hancur semua mukanya. Lalu penghuni surga, penghuni neraka berkata, kamu bagaimana kabarmu di surga? Alhamdulillah, kami nyaman di sini. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang boleh aja. Tapi bagaimana caranya? Penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang gampang. Kami dari neraka bikin surga, kamu juga dari neraka bikin jembatan, kami dari neraka bikin jembatan, kamu dari surga bikin jembatan. Sama-sama kita bikin jembatan, ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua tuntas 70%. Hari ketiga selesai efektif dan efisien. Sementara jembatan dari neraka surga belum juga mulai. Lihat, kenapa ini jembatan dari surga belum mulai-mulai? Kita sudah sampai di sini. Teriaklah penghuni dari neraka, "Oi bos, kenapa itu jembatan belum kau mulai? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Bagaimana proyekmu? Kenapa belum mulai?" Dari surga terdengar suara, bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ.
Di sini cuma penghafal Quran, nggak tahu dia hitung kalkulator. Ini biasa di kantor bupati banyak begini. Kontraktor, hati-hati kok. Kau bisa tipu akali Pak Bupati. Kamu bisa tidak dapat sama polisi. Bisa kau sogok penegak hukum, tapi demi Allah kau tidak akan pernah bisa sogok malaikat. Kau kira kau bisa lepas dari pengadilan malaikat? Mentang-mentang kau pejabat mati tembak salvo 17 kali tembakan, tuk, kau kira malaikat mundur, tambah maju malaikat. Hati-hati. Biasanya yang banyak begitu tim sukses. Mumpung ada pejabat malam ini di sini. Tim sukses ini kadangkala siapa. Dia yang sukses. Disuruh bikin baleho 10, 5 aja dia bikin. Hilang 5 dia makan, kau makan itu uang haram. Proyek-proyek palsu, SPJ palsu, nanti juga neraka sorga palsu. Hati-hati. Kepala-kepala dinas yang ada di tempat ini, jangan main proyek. Kalau kau masih aktif, ditangkap dan diperiksa polisi, masih nyaman rasanya kalau masih ada jabatanmu. Tapi begitu sudah 3 tahun kau pensiun, baru diungkap kasusmu, makan kau cilaka. Gara-gara kenapa? Banyak kontraktor-kontraktor begini, belum diresmikan jembatan sudah rusak, belum diresmikan pekerjaannya sudah hancur. Kenapa? Karena juga di kantor sudah ambil 20% sebelum dibangun. Kenapa ada 20%? Karena untuk menampil kada perlu duit banyak. Kenapa perlu duit banyak? Karena kalian juga mau disogok. Coba kalau umat Islam tidak ada yang mau disogok, maka terjadilah pemilihan pemimpin yang betul-betul sesuai syariah. Kalau kau memilih pemimpin sesuai syariah, maka kau akan dapat pemimpin yang baik agamanya, sehingga mereka melayani kamu, bukan dilayani oleh rakyat. Sekarang kalau datang orang sosialisasi, kau bilang wani pero, dikasih kau 300.000 satu kali makan bakso habis. Di 5 tahun kau menderita. Ya kalau 5 tahun, kalau dia 2 periode, dia mau lagi 3 periode, pret. Siapa yang salah? Kita semua salah, umat Islam. Jangan salahkan pejabatmu saja yang korup. Mulai dari cara memilihmu sudah salah. Coba kalau mereka datang, dia dapat duit, kamu bawa duit, kau rekam. Pak, kami tidak butuh duit, Pak. Kami butuh masa depan. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting anak kami bisa cari kerja yang baik. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting pertanian kami lancar. Biar Bapak tidak bawa duit, yang penting kami bisa makan, terjamin keamanan, anak-anak kami bisa kerja dengan baik. Bapak tidak usah bayar kami. Tapi begitu kau minta 500.000, habis dalam 2 hari, dia tipulah kau 5 hari. Belum diresmikan proyeknya sudah hancur. Dan ketika hancur jembatan, kamu sendiri yang rugi. Ya? Nanti kalau pilkada jangan lagi minta-minta duit. Kalian juga calon pemimpin, jangan kau sogok rakyatmu. Coba kalau tidak ada money politik. Adik-adik kita yang sekolah ke Jawa, sekolah ke Sulawesi, mereka menjadi sarjana pertanian, mereka menjadi sarjana perikanan, mereka menjadi sarjana kelautan, mereka kembali ke Lombok, mereka kembali ke pulaunya, dia terapkan ilmunya. Setelah jadi pejabat, dia pejabat cerdas karena memang dia punya kompetensi di situ. Jadi anggota DPR yang kompeten, tidak mendatangkan uang, mengandalkan uang saja. Maka lihatlah sekarang kita. Jadi anggota dewan tidak tahu persoalan. Kenapa? Karena dia hanya banyak duitnya. Ada anggota dewan di sini? Ada? Ada? Banyak? Tidak ada yang hadir, saya lihat. Coba kalau mau dicoblos, datang semua itu.
pakai songkok, pakai gamis, siap membela rakyat. Dia pasang fotonya di pinggir jalan, terbalik kepalanya. Dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Begitu terpilih hilang, tidak pernah ketemu lagi kita. Dia ganti nomor HP-nya. Banyak di sini, banyak di kabupaten ini. Kau salah, kenapa kau pilih? Lanjut kisah. Ya Allah, masukkan kami ke surga. Lalu Allah bertanya, apa mereka pernah melihat surga? Tidak. Kau lihat itu hambaku yang ada di masjid. Luar biasa imannya kepadaku. Mereka belum pernah lihat surga, dia sudah meminta dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana lagi nanti ketika mereka melihat surga? Pasti mereka sangat menginginkannya. Lalu Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, hai malaikat, ketahuilah bahwa aku telah mengampuni dosa-dosa mereka yang hadir di tempat itu sebelum mereka meninggalkan tempatnya. Allahu Akbar. Jadi ternyata pengajian seperti ini bukan sekedar dengar ceramah, tapi pengajian seperti ini menghapus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Itulah sebabnya kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ketemu Ustadz Das'ad, kecewa bos. Apa hebatnya ini Das'ad? Kecil, ceper, kurus. Ada yang tidak enak kalau saya ketemu. Ternyata kecil aja aslinya. Ibu-ibu lebih parah. Dia bilang, itu juga bajunya waktu di YouTube. Alhamdulillah. Itulah sebabnya setiap ada pertemuan, Pak Bupati tadi mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap ada pembicara pasti Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa? Pertemuan pengajian begini menghapuskan dosa-dosa. Dan hebatnya lagi, kita bersyukur karena kita punya iman. Ada orang, bapaknya Nabi, anaknya tidak dapat hidayah. Kafir dia. Siapa? Nabi Nuh. Ada orang, anaknya Nabi, bapaknya jadi pengkhianat. Siapa? Ibrahim alaihissalam. Ada orang, suaminya Nabi, istrinya tidak dapat hidayah. Kafir, Nabi Lut. Ada orang, paman Nabi tidak beriman kepada Allah, tidak dapat hidayah, tidak beriman kepada Allah. Siapa? Abu Lahab dan istrinya. Bahkan Quran mengatakan celakalah Abu Lahab dan istrinya. Kita alhamdulillah di Lombok bukan kemanakan Nabi, bukan bapak Nabi, bukan istri Nabi, bukan suami Nabi, bukan paman Nabi. Alhamdulillah kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya kita alhamdulillahi rabbil alamin. Belum lagi ada yang berkata, tapi kan kami miskin Ustaz, tapi kan kami susah cari kerja, tapi kan kami tidak punya harta. Harta kita sesungguhnya paling mahal fi ahsani taqwim. Nih badan kita yang sangat sehat. Bapak, Pak, mau saya kasih hadiah handphone gratis, iPhone 13 512 giga gratis. Mau? Betul, angkat tangannya mau. Oke, tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mau kok? Mau? Untuk apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Hei, rusak lagi nih HP. Halo? Hei, halo? Bukan HP rusak, telingamu yang masalah. Coba. Dan hebatnya lagi Allah kasih kita ini telinga, dua pasang tempatnya sangat spesial. Apakah pernah Bapak bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di bawah ketek? Halo? Ya, kok di mana? Satu lagi di bawah pantat. Halo? Alhamdulillah. Dan hebatnya lagi di telinga, dia bisa bedakan mana bunyi handphone, mana bunyi kentut.
Dan tidak pernah kursus. Apa pernah kalian kursus membedakan bunyi? Allah sertakan cara membedakan mana gelas jatuh, mana piring jatuh tanpa kau lihat. Ini saya baru 2 hari bermasalah, saya rasa telinga saya karena terlalu banyak terbang selalu mendegung. Baru 2 hari saya bersyukur. Ternyata ada nikmat Allah yang saya abaikan selama ini. Nikmat ini telinga yang tidak sakit. Coba ini telinga. Kalau suruh bayar Pak, berapa mahalnya? Mau lagi saya kasih Pak, handphone 4 kameranya. 4 kameranya Pak. Bapak-bapak yang sudah tua, untuk apa kau beli handphone mahal-mahal 4 kameranya? Nah cuma 1 istrimu. Kecuali 4 istrimu ya 4 kameranya. Kamera 1 istri pertama. Iya. Ini ada kamera mahal. Kamera yang saya bawa itu lebih 100 juta. Tapi apa itu yang mahal? Bukan. Biar kau punya kamera begitu ndak ada matamu. Ayo. Dan biar bapak punya kamera harga lebih 100 juta, bapak tidak punya ilmunya, bapak ndak bisa pakai. Foto-foto. Ya setengah badan. 1,5 badan betul. Ternyata pusat ke bawah. Harus bapak tahu berapa kekuatan cahaya yang ada waktu ambil gambar. Beda ketika luar dan di dalam. Itu harus ditahu semua. Berapa jarak dari mata kita, kamera ke objek. Itu harus ditahu. Ada zoom in, zoom out. Diputar. Punya duit 100 juta belum tentu kalau kau tidak bisa pakai ilmunya. Punya ilmunya tidak ada uangmu belum tentu kau bisa ambil. Pakai. Tapi alhamdulillah ada Allah kasih kita kamera namanya mata. Dia punya lensa namanya retina. Dia punya zoom out, zoom in namanya pupil. Dan hebatnya mata kita Allah sertakan yang namanya sensor. Dia bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Bayangkan Pak Bupati, seandainya Bapak tidak bisa bedakan mana istri, mana pegawai. Kenapa lain-lain rasanya malam ini? Ternyata security. Coba, hebatnya di mata. Bapak buka, langsung fokus. Tidak perlu kau putar-putar. Bayangkan seandainya ini mata harus diputar dulu kalau perang, maka polisi lebih dulu ditembak sama penjahat. Ada polisi di sini? Ada? Ada? Jangan kau musuhi polisi anak muda. Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi? Kau kira enak hidup kalau tidak ada polisi di Indonesia? Bayangkan susahnya kita kalau tidak ada polisi. Diserobot tanahmu, siapa kau cari? Hartamu dijarah, anakmu diperkosa, istrimu dibunuh, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Dirampok rumahmu, siapa kau cari? Penghafal Quran. Tidak selesai. Siapa kau cari? Polisi. Makanya jangan musuhi polisi. Bahkan saya selama ada di Pulau Lombok ini, saya dikawal polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India. Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Karena hari itu besok langsung begitu saja. Saya tilang kamu. Ada surat-suratku Pak, lengkap. Saya tilang kamu. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa Pak? Motormu Honda, jaketmu Yamaha. Dia tulis surat tilang. Marah ini anak mahasiswa ditilang. Bapak juga pembohong. Ngaku polisi baru pulpenmu pilot. Itu polisi film India. Bukan polisi Indonesia. Bapak tahu enggak? Kenapa kita bisa tablik di sini? Sekarang, tidak seperti sebelum awal-awal Covid. 2 sebabnya. 1, diizinkan polisi. Biar Pak Bupati mau, polisi tidak mau, tidak jalan. Yang kedua, karena mayoritas kita sudah vaksin. Ibu bapak saudara-saudara sekalian,
Poin pertama, bersyukur Allah kasih kita iman, Allah kasih kita kesehatan. Mau lagi saya kasih contoh? Mau lagi? Pentingnya kita bersyukur dengan kesehatan ini. Pak Bupati kasih kita mobil gratis. Mau? Mobil gratis, mau? Mau? Mau. Tapi begitu dikasih kuncinya, Bapak langsung lumpuh. Mau? Berarti alat transportasi yang paling mahal bukan Toyota, bukan Honda, bukan Yamaha. Tapi apa alat transportasi paling mahal? Kaki yang sehat. Maka kita bersyukur dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, setelah bersyukur dengan lisan, maka kita bertafakkur. Apa itu bertafakkur, Ustadz? Mengevaluasi diri, menimbang-nimbang seberapa banyak nikmat Allah berikan, kita pergunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah jadi bupati. Tidak semua orang bisa jadi bupati. Alhamdulillah. Sebagai rasa syukurnya, manfaatkan jabatan untuk mengantar orang masuk surga. Pak Bupati, keliru seorang pejabat ketika tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saya ceramah, ayo sholat, jangan hamar, mari berjamaah. Paling yang dengar 10, yang laksanakan 1. Tapi coba kalau Pak Bupati lakukan himbauan sholat jamaah. Datang sholat jamaah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cari mana ini kepala dinas PU? Tidak pernah juga hadir-hadir saya lihat salat jamaah. Ajudan langsung telepon, Pak Kadis, dicari kok sama Pak Bupati. Katanya beliau tidak pernah kau dilihat salat jamaah. Besok Pak, belum azan sudah ada di masjid. Itu hebatnya kalau ada jabatan. Iya toh? Saya jadi Kapolres. Beda ketika Kapolres menyampaikan nahi munkar dengan seorang ustadz. Jangan hamar, jangan mabuk, jangan narkoba. Pemabuk dia kasih kempes ban motorku. Dia kencingi saya punya mobil. Kalau ustadz amar ma'rufnya nahi mungkarnya Pak, 100 yang dengar, 2 orang laksanakan, sudah hebat. Tapi coba kalau dia Kapolres, awas. Saya dapat kau mabuk, saya tangkap kau kasih masuk kau bui. Berhenti dia mabuk Pak. Iya. Maka kalau bersyukur kepada Allah, ayo gunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu pejabat. Kalian yang diberi nikmat ustadz, punya ilmu, syukuri dengan cara apa? Gunakan ilmu itu mengajak orang untuk amar ma'ruf nahi munkar. Mendakwah, dakwalah yang rahmatan lil alamin. Dakwah yang diajarkan leluhur tuan-tuan guru kita yang ada di Lombok. Zaman dulu tuan-tuan guru kita yang ada dari Lombok ini tidak ada mendakwah dengan memaki dan mengkafir-kafirkan orang. Sekarang anak-anak baru belajar agama 3 minggu, belajarnya di laptop, hadisnya baru 4. Wish, rasa-rasanya dia panitia hari kiamat. Ada kan yang begitu? Ada. Maulid haram, bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Kenapa zaman Nabi tidak ada maulid? Untuk apa mereka diceritakan kisah Nabi? Nah mereka hidup sesama dengan Nabi. Untuk apa diceritakan masa hidupnya Nabi? Mereka lihat Nabi, ya wajar mereka tidak maulid. Kita maulid bukan untuk makan ketan, tapi kita mau dengar ceramah bagaimana sisi hidup Nabi dan ulama yang tahu. Kenapa? Karena dia baca kitab. Maka kita dengar. Maka saudaraku yang tidak mau maulid silahkan, tapi jangan kau kafirkan kami. Barasanji, tahlilan, haram, masuk neraka. Bos, kamu pegang kunci neraka. Kalau kau tidak mau taksiyah, tidak mau tahlilan, silahkan. Kami juga tidak kafirkan kamu.
Tapi mari saling menghormati. Adik-adikku yang hijrah kalian, makin banyak ustadz kau dengar makin bagus. Hanya satu kau dengar ceramah, sempit wawasanmu. Maka saya selalu diajak, ustadz ini kan sudah banyak penontonnya, pengikutnya. Pak Bupati, penonton saya di YouTube sekarang 198 juta. Dalam bulan ini mungkin sudah 200 juta. Maka orang minta, ustadz bikin sahabat Ustadz Dasat Latif. Jangan, semua sahabat saya. Kalau ada sahabat Dasat berarti ada bukan sahabat saya. Semua sahabat, orang kafir, orang tidak beragama sekalipun sahabat saya. Bahkan artis pun. Dengar gitu kata? Semua sahabat kita. Kalau kita milih-milih ustadz, dan kalian ketika dengar dakwah, selesai ustadz ini dengar, selesai ustadz ini dengar, selesai dengar ini, jangan kau jadi hakim dewan yuri. Kalau ustadz Dasat ceramah nyaman, enak biar 2 jam. Tapi kalau ustadz itu ngantuk. Jangan, amalkan ilmunya, jangan kau banding-bandingkan gurumu. Amalkan saja. Makin banyak guru kau dengar makin bagus. Makin banyak kitab kamu baca makin enak. Jangan sempit hanya satu. Ketika kau dengar ini, oh menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini, menurut ustadz ini begini. Setelah itu silahkan kau salat istikharah. Setelah itu lakukan apa kau yakini benar tanpa kau salahkan orang lain. Coba Imam Syafi'i mengajarkan kunut ketika subuh. Punya murid namanya Imam Ahmad. Ketika Imam Ahmad pergi ziarah kubur ke makamnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad kunut. Diprotes sama muridnya. Ya Imam, Anda mengajarkan tidak kunut. Kenapa kau kunut? Kata Imam Ahmad, saya menghargai pendapatnya Imam Syafi'i. Kalian bukan imam. Kalian tidak hafal hadis ribuan. Baru orang sampingmu tidak kunut. Kunut. Pret. Ya. Mari menyikapi perbedaan pendapat dengan saling menghormati. Aman. Ya. Ya. Kita dulu waktu kecil kalau ada orang Allahu Akbar kunut di samping kita, paling kita bilang dalam hati Muhammadiyah. Selesai. Itu. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, nah, mari gunakan ilmu untuk mengajak kepada kebaikan. Dakwakanlah apa yang kalian tahu. Dan ketika dakwah itu diamalkan orang, ilmu yang kita miliki diamalkan orang, maka selama ilmu itu diamalkan, kita dapat kiriman amal pahala meskipun kita sudah dikubur. Itu yang kita yakini sebagai amal jariah. Sebagai syukur lagi, Allah kasih hidayah, Allah kasih iman, Allah kasih kesehatan. Apa syukur kita? Gunakan kesehatan itu untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, di mana-mana saya ceramah di Lombok, seluruh penuh jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun, lomba batu. Tapi alhamdulillah, Lombok kita kenal dengan 1000 masjid. Saya yakin istilah itu tidak tepat, karena di Lombok lebih dari 1000 masjid. Tapi untuk apa ada masjid 1000 kalau sepi dari pengunjung? Masjid tidak masuk surga, penghuninya dan jamaahnya yang masuk surga. Kenapa orang malas ke masjid? Satu, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Bupati umumkan, siapa yang datang sholat berjamaah subuh diberikan pembeli beras 200.000, kuota 100.000. Saya yakin sholat subuh 4:30, jam 3 sudah penuh masjid.
Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Yang kedua, karena dia tidak tahu pahalanya. Coba kalau semua dia tahu pahalanya, maka Nabi katakan, andai saja kau tahu dan kau lihat pahala salat jamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun engkau dalam keadaan merangkak. Coba bayangkan, andai saja kau lihat dan kau tahu pahala salat subuh, kata Nabi, kau akan merangkak datang ke masjid. Begitu hebatnya. Tapi karena kita tidak tahu dan tidak melihat, maka kita malas jamaah ke masjid. Apa keutamaan salat jamaah? Satu, kalau bapak wudhu dulu, dan memang itu lebih utama, lalu dia pakai baju yang diridai Allah, yang halal, yang bersih, lalu dia pakai parfum, melangkah kaki kanannya, kata Nabi, catat satu pahala, melangkah kaki kiri, gugur dosa kecilnya. Jadi kalau rumah bapak 300.000, 300 meter dari sini, PP 600 meter. Berapa langkah kaki? Kaki kanan satu pahala, kaki kiri hapus dosanya. Bayangkan Pak, 600 meter, berapa langkah kaki itu? Apalagi kalau bapak melangkahnya kecil. Ya toh, mutar naik dulu di sini, turun lagi, naik lagi, turun lagi, sampai ditunggu kamat. Naik turun, naik turun, naik turun. Pas tiba jamaah, beleng-beleng. Dua, keutamaan jamaah. Seluruh materi yang bapak lewati, pagar, tembok, aspal, tegel, dinding, pohon, semua jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang salat jamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan, ketika sholat di masjid, 2 rakaat kita sholat sunnah, pindah lagi. 2 rakaat lagi, pindah lagi. Supaya apa? Tambah banyak saksi di akhirat kelak. Itulah juga sebabnya Nabi mengajarkan, kalau kau berjamaah ke masjid, usahakan lain jalan waktu pergi datang, lain pula jalan waktu pulang. Datang dari sana, pulang dari sana. Putar. Jangan juga salah paham. Teman-teman dengar ini, dia ke pasar dulu, ke terminal, sampai di sini sudah selesai berjamaah. Beleng-beleng. Apalagi kalau gerimis seperti hari ini, atau terbang debu, melengket debu di badan, di baju, basah debu baju kita karena gerimis. Yang basah itu, yang debu itu akan menjadi pelindung kita agar tidak disentuh api neraka. Maka kalau gerimis begini Pak, tenang aja, basah baju itu yang menjadi mantel agar kita tidak disentuh api neraka. Jangan juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Sudah keras, dia buka payung, dia jalan. Dongo. Ya. Apalagi keutamaan berjamaah 27 kali lipat. Artinya apa? 1 kali salat jamaah, 27 kali salat di rumah baru sama. Hidupkan jamaah. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid lebih khusyuk. Coba kalau bapak di rumah susah khusyuk, sudah 3, 4, sudah tahiyat atau belum? 2 atau 1? Belum lagi kalau bau masakan, langsung dipikir, wih tumis, ikan apa ini? Iya toh. Kalau di masjid lebih khusyuk. Coba bapak bayangkan, sholat di rumah dan di masjid. Kalau kita di masjid, selesai berdoa, selesai sholat sunnah, keluar, rasa-rasanya ibadah kita langsung diterima Allah. Coba bayangkan perasaan jiwa kita. Apalagi keutamaan berjamaah di masjid. Di masjid 27 kali lipat. Apalagi ada doa bersama. Meskipun ada juga mengatakan tidak ada itu doa bersama. Kalau tidak ada doa bersama, tidak mungkin Nabi khutbah Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Tidak mungkin ada doa itu kalau tidak ada doa bersama. Apa keutamaan doa bersama? Ada ustadz mimpin doa, alim, di belakangnya ada penghafal Quran,
Di belakangnya ada anak yatim mengucapkan amin, sehingga doanya Pak Imam dikabulkan karena ada orang-orang yang makbul doanya. Itulah sebabnya Pak Imam selalu dianjurkan kalau Bapak mimpin doa, kasih dengar suara, jangan juga terlalu kencang, yang penting didengar jamaah, dan bacalah doa yang umumnya orang hafal. Yang kita berdoa tidak ditahu apa dia minta, kita di belakang amin amin saja, amin. Dia doa silent, amin. Berdengar juga bos. Siapa tahu jadi imam anak muda bujang, ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang amin. Dia bilang pula istrinya di belakang amin. Kau setujui suamimu kawin lagi? Dia bilang, ibu kenapa itu Ustadz poligami terus dicerita? Ibu-ibu, di Quran itu ada 4 jenis rumah tangga Pak. Yang pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Ini Nabi Lut. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Fir'aun, laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya pun kafir, suaminya pun kafir. Abu Lahab. Yang keempat, istrinya beriman, suaminya beriman. Ibrahim alaihissalam. Bapak pilih mana? Ibu-ibu pilih mana? Ah, mantap, Ibrahim. Tapi ingat, Ibrahim itu 2 istrinya. Saya sudah bilang ibu di Makassar, nggak usah Ibrahim Ustaz, Fir'aun saja. Ayo. Nah, apalagi penyebab orang malas berjamaah ke masjid? 3, manajemen masjid tidak bagus. Apa disebut manajemen masjid tidak bagus? Ya, kita lihatlah itu masjid. Karpetnya sudah 7 kali lebaran tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, wih banyak pula semut. Bengkak kita punya jidat. Masih baik kalau jidat Pak, biasa bibir. Mic-nya sudah takbir Allahu Akbar langsung story. Mau diperbaiki, kita sudah takbir, terpaksa ditunggu sampai selesai sholat Pak. Kau ketawa karena pernah semua kau alami toh. Apalagi dapat lagi penceramah dari mulai salam pertama sampai terakhir neraka terus dia cerita Pak. Ditusuk pantatmu, ditusuk 2 digunting gitu. Dia bilang anak muda, jawab kau pebisnis, bikin takut-takut saja itu Pak Ustaz. Iya toh? Dapat lagi apa Pak? Muadzinnya, orang tua sudah pensiun, sesak napas. La haula wala quwwata illa billah. Apa lagi? Dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Baca bab sholat jamaah. Coba baca bab sholat jamaah. Itu sudah dijelaskan. Kalau kau jadi imam, ringkaskan bacaan sholatmu. Yang kedua, baca yang umumnya orang hafal. Itu anjuran Nabi. Ini rata-rata anak muda penghafal Quran. Kalau dia jadi imam, dia balik sunnah Nabi. Dia baca yang paling panjang, hanya dia yang hafal. Kenapa dianjurkan ringkaskan? Kan di belakang ini kan macam-macam. Ada orang tua yang remati, tidak bisa lama berdiri. Belum selesai, jatuh lagi kepalanya ke sini. Baik kau siksa orang tua. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda yang lupa kunci motornya. Wih, namanya Pak Imam Hina sudah motorku. Ya, ada pegawai honor yang pakai sepatu sewa. Sepatu baru dibeli kasihan. Hilang sudah sepatuku itu. Ya, iya toh. Itu makanya Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Yang kedua kata Nabi,
baca yang umumnya orang hafal. Tujuannya apa? Satu, kalau orang hafal bacaan, kita bisa husu ikut. Imam baca wadduha, kita enak ikutnya. Kenapa? Kita hafal. Begitu dia membaca surah Al-Anfal, dia husu dengan bacaannya, kita husu dengan hayalan. Kita mau ruku, belum selesai, kita mau ikut, tidak dihafal, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan masjid Al-Mujahidin, pemasukan minggu lalu 2 juta, pengeluaran khutbah Jumat 500.000. Baru dia bilang, oh berarti honornya Pak Ustadz 200. Iya toh? Ternyata belum, sudah dibaca semua satu papan triples, belum selesai, dibaca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia Lombok Timur. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca di belakang. Coblos nomor 3. Ya. Makanya kalau kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal. Supaya apa? Kita bisa ikut dengar. Yang kedua, kalau orang hafal, kalau imam salah, kita bisa luruskan. Coba kalau imam buat duha, salah, kita bisa bantu. Begitu dia baca yang susah, hadapi kesusahanmu sendiri. Kau yang mulai, kau yang ngakhiri. Ada ini wallahu alam. Saya tidak tahu benar atau tidak ini cerita. Ada anak muda penghafal Quran, disuruh tes bacaannya jadi imam. Dia baca yang panjang, memang hanya dia yang hafal. Begitu dia lagi baca, tiba-tiba ada cicak jatuh dekat telinganya. Kaget. Namanya orang kaget, hilang bacaan Pak, stres. Dia lupa sambungannya itu aja. Apa sambungannya ini? Dia lupa, diam saja. Hening suasana masjid. Tiba-tiba dia bilang, Pak Imam, tolong bantu di belakang. Dia bilang di belakang, kami juga tidak tahu. Tiba-tiba ada anak muda nakal berteriak, dia bilang, kalau begitu ya sudah, Allahu Akbar. Kau kira rapat DPR? Siapa salah? Siapa salah? Imam. Saya pernah juga alami Pak. Waktu saya masih SD di kampung, imam sujud, lama sekali sujud. Kenapa ini Pak Imam lama sekali sujud? Kok lama, tidak sepertinya biasa. Lama betul. Tiba-tiba ada kawan saya, dia angkat kepalanya, teriak, wih, hilang imam. Ternyata Pak Imam keluar dari samping Pak. Kacau, bubar sholat. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan syaf? Dia bilang, saya kentut nak. Lain kali kalau kau kentut, kasih bangun dulu kita supaya kau dilihat. Dia bilang, sengaja, saya malu kau lihat. Siapa salah? Siapa salah? Imam. Maka hati-hati milih imam. Jadi makmum siapa saja boleh jadi makmum. Jadi jamaah siapa saja, mulai orang paling alim sampai orang paling goblok boleh jadi makmum. Tapi jadi imam tidak boleh. Kenapa? Salah imam, hancur jab kita. Maka kalau ada pemilihan imam, pemilihan presiden, pemilihan bupati, anggota DPR, hati-hati. Salah kau milih pemimpin, salah hidupmu. Dan juga jadi makmum, tahu juga etika. Kalau kau jadi makmum, Nabi katakan, kalau kau pergi berjamaah, sikat gigi pakai parfum. Itu tujuannya apa? Agar itu adab kau pelihara. Kenapa disuruh pakai parfum? Karena kita akan berdekatan dengan orang lain. Supaya apa? Bau badanmu tidak mengganggu sholatnya orang lain. Adab. Kenapa disuruh sikat gigi? Adab. Supaya bau mulutmu tidak mengganggu konsentrasinya orang di sampingmu. Bayangkan tadi malam kau makan udang dengan pete tumis. Kau tidak sikat gigi tidur. Lama di dalam mulut. Tiba-tiba kau datang sholat subuh, temanmu balik, assalamualaikum, kau juga balik dan menguap. Sampai mati dia ingat terus bau mulutmu. Itu semua adab. Ada juga kita kalau datang berjamaah seolah dia yang paling alim dalam masjid, seolah dia yang paling hebat dalam masjid. Mulai takbir dia ganggu sudah kita Pak. Allah. Baca Fatihah kayak dia mau gigit telinga kita Pak.
hop mana ya. Ada lagi yang bikin bingung saya Pak, itu kaki dikasih pindah jadi dikasih pindah. Ada saya sholat Allah, saya kasih pindah, dia kasih pindah lagi, saya kasih pindah lagi, dia kasih pindah, saya langsung saya sholat, saya tanya, dia bilang kenapa kau injak kakiku Ustaz? Kau salah, kenapa kau kasih pindah-pindah? Supaya sapnya rapat Ustaz. Saya bilang dek begini, kalau mau rapat sapmu bukan kaki yang kau kasih rapat, ini bahu sama siku. Bisa jadi rapat kakimu rapat, jari-jari kakimu rapat, tapi sapmu renggang. Saya biasa ketawa Pak Bupati, kasih pindah-pindah lagi, pindah lagi. Jelas? Ya? Itu pentingnya adab dalam Islam. Puncak dari semua ilmu, adab. Jangan sampai Bapak hebat baca fikih, hebat baca tasawuf, hebat baca fikih hadis, menghafal beberapa ayat, tapi Bapak tidak punya adab. Sesungguhnya ilmu yang paling tinggi adalah adab. Kenapa dulu orang tua kita mengajarkan kalau mengaji ambil dulu Quran, kita cium dulu? Itu adab. Kenapa kita wudhu dulu? Itu adab. Selesai ceramah, selesai dengar ngaji, kita simpan lagi Quran, cium lagi, simpan di tempat tinggi. Itu adab. Maka kalian kalau datang ke masjid, adik-adikku ini yang baru belajar agama, kamu tidak mau doa bersama, tidak mau zikir bersama, kita hargai, tapi jangan kau ambil saf paling depan. Karena biasanya kalian selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, langsung melangkah. Kalau kau di belakang karena berpendapat supaya saya tidak mengganggu orang berdoa, kalian mulia di sisi Allah. Tapi kalau kalian di depan, kau langkah-langkai tuan gurumu, kau langkah-langkai alim ulama, tanpa kau tabe-tabe, hai, kau bukan orang hebat di hadapan Allah. Adab. Datang berjamaah, adab. Dan juga adab berjamaah, kalau imam salah, ada adabnya. Dalam bermasyarakat orang Islam, ada adab. Imam salah, tidak langsung tarik, Pak Imam salah kok. Enggak, langsung, weh salah. Enggak bos, preman itu. Imam salah, apa yang kita ucapkan? Subhanallah. Itu adab. Kalau kau demo silahkan, tapi jangan bakar fasilitas umum. Kau demo silahkan, tapi jangan kau ganggu orang lain. Itu Islam mengajarkan. Silahkan kau tidak setuju dengan pemerintah, tapi jangan merusak fasilitas umum. Kau mendemo silahkan, tapi jangan kau kata-kata kasar. Itu adab. Jangan mentang-mentang imammu salah kau tarik kakinya. Dan imam juga kalau salah tahu diri. Mundur. Jangan bilang pura-pura tidak dengar. Batallah salat kita. Nah, alhamdulillah di kabupaten kita ini makmumnya baik, imamnya baik. Mudah-mudahan Allah memelihara kabupaten kita ini. Ketiga, masa pandemi ini tidak pernah kita prediksi, tidak pernah kita sangka. Banyak orang bangkrut, banyak orang tiba-tiba tidak punya pekerjaan, bahkan ada di antara kita keluarganya meninggal, karib kerabatnya meninggal, bahkan ada kawan saya ibu bapaknya meninggal dan adiknya juga meninggal. Covid tentu tidak ada yang Allah hadirkan di dunia tanpa tujuan. Ambil hikmah, ambil pelajaran, ambil iktibar dari semua kasus-kasus. Allah hadirkan ini, kalau kita bersabar menjadi amal. Kalau kita tidak kena Covid, bersyukur menjadi amal. Semua perkara umatku, kata Nabi, semua baik. Dia sehat bersyukur, alhamdulillah. Dia kena musibah bersabar, sabarnya, penyakitnya menggugurkan dosa-dosanya. Yang keempat, ketika menghadapi masalah seperti ini, introspeksi diri. Dan cara paling baik mengintrospeksi diri kita, periksa sholat kita. Sholat diperbaiki. Adik-adik sekalian, kalian mau mencapai dunia, sholatlah. Sholatlah. Kecil buat Allah.
memberikan apa yang kamu mau, kecil buat Allah. Kalian berdoa, ya Allah berikan saya jodoh, Allah dengar. Ya Allah perbaiki ekonomi keluargaku, Allah dengar. Ya Allah sembuhkan penyakitku, Allah dengar. Ya Allah jadikan saya kepala dinas pendidikan, Allah dengar. Allah semua dengar keluhan kita. Maka Allah menjawabnya, hayya alal falah, sini saya kasih kau kemenangan. Maka pulang dari taklim ini, Bapak, mari perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz. Jangan puas sampai di situ, perbaiki kualitasnya. Jangan sampai kita sholat kayak main-main. Allahu Akbar. Kau ketawa karena kau bayangkan dirimu. Sholat kayak tidak semangat sekali Pak. Takbir aja kayak tidak pernah makan. Ayo, bisa jadi itu penyebab hidupmu susah. Sholat, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana sholat? Boleh tidak pakai celana dalam? Boleh, tapi bayangkan kalau Bapak ruku. Bapak ketemu bupati tidak pakai celana dalam, kan tidak enak rasanya, risih-risih. Pak. Ayo, mari tingkatkan kualitas sholat kita. Perbaiki baju kita pakai menghadap kepada Allah. Dalam surah Al-Jum'ah pakai baju yang baik. Jangan sampai kita sholat itu juga baju mencuci, dipakai jual ikan, dipakai ke pasar, dipakai ke sawah, pakai main futsal, pakai tidur, kau pakai lagi sholat. Ingat, ada dalam Al-Quran, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Siapa? Mereka yang lalai dalam sholatnya. Siapa yang lalai dalam sholatnya? Mereka yang tidak memperhatikan rukun-rukunnya sholat, terutama ketika tumak nina. Apa itu tumak nina? Istirahat sejenak. Biasanya kita pakai dalam rukun itu, yaitu ketika kita selesai ruku, i'tidal, sujud. Ada orang itu tumanina. Misal, Allah, sami Allahu liman hamidah. Itu harus bernapas dulu sebentar, 1-2 kali bernapas, baru turun. Dan itu namanya istirahat sejenak. Tanganmu tidak banyak goyang. Sami Allahu liman hamidah. Jangan sami Allah. Yang ketawa, saya serius ini. Sholat pun rukunya Pak, orang Bugis bilang mah pito-pito, kayak ayam makan. Hati-hati, itu setan menyesatkan kita. Maka perhatikan semua itu. Selesai itu, maka yang kelima, sebagai wujud kesyukuran kita, pelihara persaudaraan. Jangan berpecah belah. Boleh berbeda. Tadi disampaikan Pak Bupati, di kabupaten ini semua ormas ada. Semua organisasi masyarakat ada. Organisasi politik ada. Silakan kita berbeda partai, berbeda ormas, berbeda profesi, berbeda pekerjaan, berbeda pilihan politik. Tapi satu tujuan kita, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Selesai pilkada, selesai pilpres, selesai urusan politik. Jangan lagi kau berpecah belah. Jangan ada cebong, ada kampret. Cebong sama kampret sudah menyatu di kabinet. Jangan kalian di masyarakat bermusuh-musuh. Kalian tidak senang dengan rezim ini, tidak puas dengan rezim ini, biasa. Jangankan memimpin satu negara, satu rumah tangga saja. Kadangkala kalau 2 anak berbeda pilihan, pusing kita Pak. Apalagi satu negara. Maka jangan berpecah belah. Boleh berbeda pilihan, tapi mari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah, dan janganlah engkau bercerai-berai. Inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat.